Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai yang fundamental, sistematis, dan menyeluruh. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila diciptakan sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Sejarah Pancasila. 1. Fase pembuahan. Pada tahun 1920-an, pemerintah Indonesia di bawah Belanda menggagas bahwa Indonesia memerlukan dasar negara. Kedua, fase perumusan. Ide-ide mengenai rumusan dasar negara mulai diciptakan oleh BPUPKI pada sidang 1, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ketiga, fase pengesahan. Fase pengesahan dimulai sejak 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Penjelasan BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk dengan alasan mendapat dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Berikut adalah sejarah BPUPKI. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniyoshi Kaiso memberikan janji bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan suatu hari nanti. Hal ini merupakan cara Jepang untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang yang sedang terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan BPUPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Peresmian BPUPKI dilakukan tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah: yang pertama, menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Yang kedua, mempelajari dan menyelidiki hal yang penting berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Fungsi dari BPUPKI adalah yaitu untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang penting yang berhubungan yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin atau Gedung Pancasila. Sidang pertama dibahas perumusan dasar negara Republik Indonesia dan muncul beberapa usulan dasar negara dari Profesor Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang kedua yang dilaksanakan tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945, dibahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Gagasan Dasar Negara oleh Muhammad Yamin saat sidang pertama BPUPKI. Muhammad Yamin adalah salah satu anggota BPUPKI. Dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei 1945, para anggota diminta menyampaikan usulannya mengenai dasar negara. Muhammad Yamin adalah tokoh pertama yang mengutarakan pendapatnya. Berikut adalah gagasan Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Penjelasan dari berbagai sila tersebut. Yang pertama, peri kebangsaan. Berarti suatu negara kebangsaan, suatu nasionalis taat berketuhanan yang muncul dari peradaban Indonesia yang baru. Menurut Muhammad Yamin, peradaban ini berbeda dengan peradaban di masa Sriwijaya yang bertumpu pada sistem kesatuan yang berasal dari ajaran Mahayana. Berbeda pula dengan zaman Majapahit yang disusun atas dasar sistem keprabuan berdasarkan agama Buddha. Yang kedua, peri kemanusiaan. Ini berdasarkan universalisme dalam hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa dan negara merdeka. Muhammad Yamin mengatakan kemerdekaan harus memberi perlindungan tinggi dan pengawasan luhur kepada putra negara dengan segala hal miliknya dalam lingkaran batasan daerah dan negara. Yang ketiga, peri ketuhanan. Kesejahteraan Indonesia merdeka akan berketuhanan sebab bangsa Indonesia adalah bangsa berperadaban luhur yang mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, peri kerakyatan berlandaskan pada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan.
Yang kelima, kesejahteraan rakyat dilandasi keadilan sosial, artinya negara tidak dirasakan sebagai ikatan umum yang menyempitkan hidup rakyat, tidak juga dipandang sebagai satu susunan otokrasi atau oligarki, melainkan berhubungan dengan segala sesuatu yang Gagasan Supomo Sidang Pertama BPUPKI. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. MRDR Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan dasar-dasarnya negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Gagasan Soekarno pada sidang pertama BPUPKI. Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno merumuskan gagasan dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila, yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan, ketiga, mufakat dan demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut disebut dengan lahirnya Pancasila, dan kelima sila dari Soekarno dapat diperas menjadi trisila yang terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila tersebut dapat diperas lagi menjadi ekasila yang berarti gotong royong atau satu kesatuan Indonesia. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta keluar pada tanggal 22 Juni 1945, dan ini merupakan suatu kesepakatan yang dirumuskan oleh suatu kelompok kecil yang disebut sebagai Panitia 9. Piagam Jakarta diciptakan sebagai pembukaan UUD 1945. Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan pembukaan UUD 1945 dan juga menghaluskan bahasa dari gagasan dasar negara yang telah dirumuskan pada sidang BPUPKI. Anggota-anggota atau tokoh yang berada dalam Panitia 9 adalah Muhammad Hatta, Otto Iskandar-Dinata, Maramis, dan Subarjo, dan juga ada Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno Cokrojuso, dan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Di dalam Piagam Jakarta dihasilkan dasar negara dari Indonesia ada 5, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran PPKI dalam perumusan Pancasila. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang diberi nama Dokuritsu Junbi Rinkai terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan 21 orang anggota dan diketuai oleh Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. PPKI melakukan 3 kali sidang yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Dari ketiga sidang ini, pengesahan Pancasila terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu pada sidang pertama PPKI. Secara kemerdekaan, beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur menyampaikan keberatannya terkait bunyi sila Pancasila pertama. Di antaranya utusan tersebut yaitu Sam Ratulangi, Tajudin Nur dan Insinyur Pangeran Nur, I Ketut Puja, Ratu Harari, dan lain-lain. Nah, menanggapi protes kecil ini, pada sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta pun mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kesemua tokoh Islam menyetujui perubahan kalimat tersebut. Alhasil, penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh UUD 1945 pada sidang PPKI 18 Agustus 45, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Nah, setelah itu Pancasila sebagai dasar Indonesia telah diterima oleh semua pihak dan bersifat final. Data survei mengenai Pancasila. Grafik 1.1 mengenai seberapa besar pemahaman responden terhadap badan yang mengurus perumusan Pancasila.
Menurut grafik, dari 29 mahasiswa ITS yang dinyatakan terkait perumusan Pancasila, terdapat 22 orang yang mengetahui perumusan Pancasila dan terdapat 7 orang yang tidak mengetahui perumusan Pancasila. Beberapa pertanyaan yang disuguhkan kepada mahasiswa. Yang pertama, seberapa tahu mahasiswa terhadap sejarah Pancasila? Apakah Pancasila memberi pengaruh besar dalam kehidupan mahasiswa? Yang keempat, apakah mahasiswa sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Grafik 1.2, rata-rata nilai pemahaman Pancasila dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan, yaitu pertanyaan 1 memiliki nilai sekitar 8,5, lalu pertanyaan ketiga sekitar 8,7, dan pertanyaan keempat sekitar 8,9. Hasil data survei berdasarkan grafik tersebut dari 29 mahasiswa ITS yang dinyatakan terkait perumus Pancasila, terdapat 22 orang yang mengetahui perumus Pancasila dan terdapat 7 orang yang tidak mengetahui perumusan Pancasila. Rata-rata nilai pemahaman Pancasila dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan yaitu memiliki nilai 8,5, 8,7, dan 8,9.